Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, Tri Agustin Wulandari, NIM 121834991, perwakilan dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil dari makalah proyek kami yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pendukung Penerimaan Bantuan PKH di Kecamatan Jangkang Kidul berbasis web. Latar belakang masalah dari proyek ini di mana kemiskinan merupakan keadaan yang terjadi karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Seiring keberhasilan yang telah dicapai dan menurut pengamatan peneliti pada program Keluarga Harapan ini, masih ada permasalahan yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah sistem pendataan yang masih manual sehingga masih banyak perbaikan yang harus dilakukan. Selanjutnya, untuk deskripsi produknya, yang pertama mendata warga yang masuk kriteria dalam program bantuan PKH. Yang kedua, setiap warga yang terdaftar berhak mendapatkan bantuan secara tunai. Yang ketiga, memberikan arahan kepada warga yang mendapat bantuan PKH tentang persyaratan yang ditetapkan program. Dan yang keempat, melayani dan membantu warga apabila kesulitan dalam memenuhi persyaratan program. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat perancangan sistem informasi berbasis web pendukung penerimaan bantuan bagi peserta penerima program Keluarga Harapan dan mengetahui permasalahan yang dihadapi program PKH ini di Kecamatan Jangkang Kidul tersebut. Untuk metode penelitiannya, lokasinya kami mengambil di Kecamatan Jangkang Kidul, Sentolo, Yogyakarta. Waktu penelitiannya dimulai dari bulan April sampai dengan selesai. Populasinya program bantuan PKH. Analisis sistem berjalannya kami menggunakan analisis PICIS, di mana terdiri dari performance, information, ekonomi, control, efisiensi, dan service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan makalah presentasi dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Hardianti, NIM 121834848. Perancangan sistem usulan. Analisa kebutuhan software. Pada perancangan sistem usulan ini, terdapat halaman petugas PKH, di mana petugas dapat melihat profil atau tampilan halaman menu utama dari web PKH. Petugas juga dapat melakukan login dengan mengklik bagian admin. Petugas dapat melihat tampilan identitas mereka serta dapat mengolah formulir calon peserta. Petugas dapat melakukan pengisian data calon peserta. Untuk halaman peserta PKH-nya sendiri yaitu peserta dapat melihat profil atau tampilan halaman menu utama dari web PKH. Peserta dapat melihat menu pilihan antara admin dan user. Untuk melakukan login, peserta dapat mengklik bagian user. Peserta dapat memasukkan nomor kartu dan kata sandi pada saat ingin login di halaman web. Peserta dapat melihat pengecekan jadwal. Peserta dapat melihat jadwal dan jenis bantuan yang akan mereka terima. 1. Use case. Di sini, use case diagram sistem usulannya terdapat dua aktor, yaitu petugas dan penerima PKH. Di sini, petugasnya masuk dulu di halaman web, kemudian petugas dapat mengakses tampilan utama. Petugas dapat mengelola data penerima PKH. Petugas dapat mengelola jadwal PKH dan mengecek data bantuan PKH.
Untuk penerima PKH-nya sendiri, mereka juga harus masuk dulu di halaman web. Di sana mereka dapat melihat data PKH, mengecek jadwal penerima PKH. Penerima PKH juga dapat melihat jadwal dan jenis bantuan PKH. Yang kedua, activity diagram sistem usulan. Di sini, di activity diagram sistem usulannya, terdapat petugas, sistem, dan penerima PKH. Di sini petugasnya harus menuju menu utama masuk halaman. Kemudian, sistem menampilkan halaman menu utama. Lalu, penerima PKH memasukkan nomor kartu PKH dan kata sandi. Sistem menampilkan jadwal dan jenis bantuan. Petugas mengelola jadwal dan data jenis bantuan penerima PKH. Lalu, penerima PKH mengecek jadwal penerima PKH dan jenis bantuan. Sistem menampilkan jadwal dan jenis bantuan PKH. Penerima PKH dapat melihat jadwal dan jenis bantuan PKH. Dan saya Dian Ari Prakoso dengan NIM 121811860 dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang mockup dan kesimpulan dan saran. Pertama, kita di halaman utama itu ada menu login untuk admin dan user. User itu di sini adalah penerima bantuan PKH. Dan ini adalah halaman masuk admin, yang dimana admin nanti memasukkan ID admin dan kata sandi. Dan selanjutnya, setelah memasukkan kata sandi dan ID, maka admin akan menuju ke halaman utama. Di situ adalah ada nama, email, alamat, nomor telepon, ID admin sama kata sandi. Terus nanti di situ admin bisa merubah untuk menambah jadwal bantuan dan menambah penerima PKH. Ya, di sini ini adalah halaman ubah jadwal bantuan. Di situ nanti admin bisa merubah bulan. Di sini kan nanti bantuan akan diterima pada bulan apa dan jenis bantuan tersebut. Setelah itu admin bisa menyimpan. Dan di sini adalah halaman tambah penerima bantuan PKH. Di sini admin bisa menambah penerima bantuan PKH dengan memasukkan identitas-identitas yang telah disebutkan di web. Terus simpan. Nanti ini untuk halaman login penerima. Di situ penerima memasukkan nomor kartu dan kata sandi. Dan ini adalah halaman utama penerima. Di situ nanti ada ID penerima, identitas beserta foto, dan nanti penerima bisa mengecek jadwal bantuan kapan akan disalurkan. Dan ini adalah halaman chat jadwal dan jenis bantuan. Di situ ada bulan, jenis bantuan, contohnya bulan Desember nanti ada bantuan uang sebesar 500.000 dan bulan Maret ada bantuan sebesar uang sebesar 200.000 dan beras 3 kg. Dan kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis tentang sistem penerimaan bantuan PKH di daerah Jangkang Kidul, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, permasalahan yang terjadi di daerah Jangkang Kidul adalah pendataan bantuan yang masih manual. Dibuatnya perancangan sistem informasi berbasis web pendukung penerima bantuan PKH agar pendataan bisa dilakukan di web, dengan begitu lebih menghemat waktu dan data tersimpan lebih lama. Dengan sistem ini, maka akan menjadikan kinerja pihak daerah Jangkang Kidul dalam mendata bantuan menjadi lebih mudah dan risiko kesalahan menjadi lebih kecil. Saran, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada sistem ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan yang terjadi, sehingga perlu pengembangan lebih lanjut ke depannya. Diharapkan nantinya ada pihak lain yang dapat mengembangkan penelitian ini menggunakan metode yang sama maupun yang lainnya.
Dan untuk penjelasan dari kelompok 7, kita mengucapkan terima kasih. Bila mana ada kesalahan dalam perbedaan di kemudian hari, maka kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.